Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gevani Alvita dengan NIM 2017-020044. Saya akan mempresentasikan metodologi penelitian dengan judul Implementasi Sistem Pendukung Keputusan untuk Pemilihan Produk Terbaik di Platform E-commerce menggunakan metode HHP. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke bab 1. Selanjutnya pada bab 1 itu ada latar belakang yang dimana industri e-commerce di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dengan lebih dari 200 juta pengguna internet aktif. Meskipun banyak platform seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee menawarkan berbagai produk, konsumen seringkali merasa bingung dalam menentukan pilihan. Ulasan produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Namun, informasi yang terlalu banyak dapat menyebabkan kelebihan informasi dan menurunkan kepuasan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendukung keputusan atau SPK untuk membantu proses pengambilan keputusan. Yang selanjutnya itu ada rumusan masalah, yang mana rumusan masalahnya itu adalah bagaimana implementasi sistem pendukung keputusan untuk pemilihan produk terbaik di platform e-commerce menggunakan metode HHP. Selanjutnya itu adalah tujuan penelitian, yaitu tujuannya untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pendukung keputusan untuk pemilihan produk terbaik di platform e-commerce menggunakan metode HHP. Nah, selanjutnya itu ada manfaat penelitian, yang dimana pertama itu manfaatnya itu tuh bagi konsumen, yaitu untuk memudahkan pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya itu bagi peneliti, yang dimana manfaatnya itu menjadi referensi untuk penelitian lanjutan mengenai SPK dan HAP dalam konteks e-commerce. Selanjutnya itu tuh manfaat bagi pengembangan sistem, yang dimana manfaatnya itu memberikan wawasan dalam pengembangan aplikasi berbasis HHP yang lebih efektif dan efisien. Manfaat selanjutnya itu bagi industri e-commerce, yaitu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi dalam proses pembelian yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya itu kerangka teori. Yang pertama, teori sistem pengambilan keputusan. Yang pertama itu definisi dan fungsi SPK, yang dimana SPK atau sistem pengambilan keputusan merupakan sistem yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah yang lebih kompleks. SPK mengintegrasi data, model, dan pengguna untuk menyediakan informasi yang relevan, sehingga meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Selanjutnya, penyerapan SPK dalam e-commerce. Dalam e-commerce, SPK berperan penting dalam meningkatkan pengalaman pengguna. Dengan banyaknya pilihan produk yang tersedia, konsumen seringkali merasa kewalahan saat membuat keputusan pembelian. SPK ini dapat mengurangi kebingungan tersebut dengan menyediakan informasi yang relevan dan rekomendasi produk berdasarkan preferensi pengguna. Selanjutnya, metode analitika hierarki proses. Yang pertama, definisi dan prinsip HAP. AHP adalah metode yang dikembangkan untuk memecahkan masalah pengambilan keputusan yang kompleks dengan membagi masalah tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan AHP. AHP memiliki beberapa kelebihan termasuk kemampuannya untuk menangani berbagai kriteria dan alternatif secara fleksibel. Namun, AHP juga memiliki kekurangan seperti potensi subjektif dalam penilaian pengguna yang dapat mempengaruhi hasil akhir. Selain itu, mengelola banyak kriteria secara bersamaan dapat menjadi tantangan jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Oleh karena itu, penting untuk melatih pengguna dalam menggunakan AHP agar dapat menghasilkan analisis yang akurat. Selanjutnya, e-commerce dan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan. Yang pertama, definisi e-commerce. E-commerce adalah proses transaksi komersial yang dilakukan secara elektronik melalui internet, mencakup berbagai aktivitas bisnis termasuk pembelian, penjualan, dan promosi produk. E-commerce memungkinkan konsumen untuk mengakses produk dari berbagai penyedia dengan mudah, membandingkan harga, dan membaca ulasan produk. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Dalam konteks e-commerce, beberapa faktor mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Kualitas produk, harga, dan ulasan pelanggan adalah salah satu di antaranya.
Ulasan produk khususnya memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan konsumen dan keputusan akhir mereka. Konsumen cenderung mempercayai rekomendasi dari pengguna lain, sehingga ulasan positif dapat meningkatkan kemungkinan pembelian. Lanjut pada bab 2, literatur review. Yang pertama, SPK dan AHP di e-commerce. Yang pertama itu penerapan AHP dalam sistem rekomendasi. Penerapan AHP dalam sistem rekomendasi produk di e-commerce menunjukkan bahwa sistem ini dapat meningkatkan kepuasan konsumen dengan memberikan rekomendasi yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan memanfaatkan metode AHP, konsumen dapat dengan mudah membandingkan produk berdasarkan kriteria yang telah ditemukan seperti harga, kualitas, dan fitur. Selanjutnya, analisis kualitas layanan e-commerce. Kualitas layanan di e-commerce memiliki pengaruh besar terhadap kepuasan pelanggan. Layanan yang baik, termasuk kecepatan pengiriman dan responsivitas layanan pelanggan, dapat meningkatkan pengalaman berbelanja online. Ketidakpuasan terhadap layanan dapat mengakibatkan kehilangan pelanggan dan reputasi yang buruk bagi penyedia layanan. Yang selanjutnya, studi kasus penerapan SPK di platform e-commerce. Yang pertama, studi kasus implementasi AHP. Implementasi AHP dalam pemilihan produk di e-commerce menunjukkan bahwa metode ini memungkinkan konsumen untuk lebih efektif membandingkan berbagai alternatif berdasarkan kriteria yang relevan. Dengan menggunakan AHP, konsumen dapat mengevaluasi dan memprioritaskan pilihan mereka yang akhirnya meningkatkan efisiensi proses pengambilan keputusan. Dampak AHP terhadap kepuasan konsumen. AHP dapat meningkatkan kepuasan konsumen dalam belanja online. Konsumen yang merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan cenderung lebih puas dengan pilihan mereka. Dengan informasi yang cukup dan analisis yang transparan, konsumen dapat merasa lebih percaya diri dalam keputusan pembelian mereka, yang meningkatkan kemungkinan mereka untuk kembali berbelanja di masa depan. Lanjut pada bab 3, metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian. Penelitian yang pertama itu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali kebutuhan, harapan, dan pengalaman pengguna terhadap sistem rekomendasi berbasis AHP. Metodenya itu metode wawancara yang mendalam, yang dilakukan dengan konsumen yang telah menggunakan sistem rekomendasi AHP. Selanjutnya itu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengukur kepuasan pengguna dan efektivitas sistem pendukung keputusan berbasis AHP. Metodenya itu metode survei terstruktur, yang terdiri dari pertanyaan yang dirancang untuk mengukur berbagai aspek, termasuk kemudahan pengguna, relevansi rekomendasi, dan dampak sistem AHP terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, setting penelitian. Yang pertama, lingkungan e-commerce. Lokasinya itu dilakukan di beberapa platform terkemuka yang beroperasi di Indonesia. Pemilihan platform yang tepat sangat penting karena dapat mempengaruhi variasi pengalaman pengguna. Unit yang terlibat itu pengguna dari berbagai segmen pasar, termasuk pembeli regulasi, pembeli baru, dan pengguna yang aktif menggunakan sistem rekomendasi. Yang kedua itu durasi penelitian. Durasi penelitian ini terbagi 3. Yang pertama ada persiapan, pengumpulan data, dan analisis data. Persiapan ini merancang instrumen penelitian, menguji coba untuk memastikan validitas dan reliabilitas, serta menyusun rencana pengumpulan data. Pengumpulan data ini melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok, dan survei. Selanjutnya analisis hasil. Setelah data dikumpulkan, akan dianalisis untuk mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan yang relevan. Lanjut ke teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara mendalam akan dilakukan dengan konsumen pengguna sistem rekomendasi AHP untuk mengeksplorasi pengalaman, tantangan, dan harapan perbaikan, dengan tujuan untuk mendapatkan wawasan yang mendalam, namun dapat mempengaruhi bias responden.
Yang kedua, diskusi kelompok terfokus akan melibatkan konsumen untuk diskusi pengalaman mereka secara terbuka dan dapat menciptakan dinamika yang kaya. Dominisasi suara tertentu dapat mengarah pada hasil yang tidak seimbang. Selanjutnya, survei terstruktur yang akan disebarkan melalui berbagai saluran untuk mengumpulkan data kuantitatif mengenai kepuasan pengguna dan efektivitas sistem. Memungkinkan analisis statistik dari populasi yang lebih besar, tetapi mungkin tidak menangkap nuansa pengalaman individu secara mendalam. Selanjutnya itu analisis data. Pertama, analisis kualitatif. Data dari wawancara dan diskusi kelompok akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Peneliti akan mengidentifikasi tema dan pola yang muncul dari data untuk memahami pengalaman pengguna secara mendalam. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menemukan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi pengguna sistem HHP. Yang kedua, analisis kuantitatif. Data dari survei akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan tingkat kepuasan pengguna dan efektivitas sistem AHP. Analisis inferensial juga dapat dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel yang terkait seperti pengaruh rekomendasi terhadap keputusan pembelian. Dengan analisis ini, peneliti dapat memberikan rekomendasi yang berbasis data untuk perbaikan sistem. Demikianlah penyampaian materi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.